Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segenap yang kita lakukan merupakan pengabdian total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan merupakan amal soleh yang akan membuat kita bahagia di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan hari Jumat ini adalah hari yang baik buat kita untuk menghimpun amal soleh setiap saat sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Khususnya jemaah istiqomah insyaallah tanggal 17 Agustus akan berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah melindungi segenap jemaah haji Indonesia dan seluruh dunia, melancarkan, memudahkan, menyehatkan hingga datang lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dengan membawa haji yang mabrur. Segenap keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan ridho, ikhlas dan sabar, dan mudah-mudahan semuanya menjadi tamu Allah yang mendapatkan jamuan Allah yang membahagiakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah haji tidak mungkin bisa dilepaskan dengan kisah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang tidak saja memiliki gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tapi telah meletakkan tauhid kepada Allah. Seorang nabi yang mampu menyempurnakan ujian dengan sebaik-baiknya. Dan sepengetahuan saya, secara langsung ayat Quran menyebutkan hanya Ibrahim yang mampu menyempurnakan ujian dengan sebaik-baiknya. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Dan ingatlah ketika Tuhannya Allah menguji Ibrahim bikalimat, dengan beberapa kalimat. Para ulama tafsir
mengartikan kalimat di sini adalah al-awamir wan nawahi. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan ujian-ujian itu, perintah-perintah itu dan larangan-larangan itu. Fa'atammahunna. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku ingin menjadikan kamu, hai Ibrahim, sebagai imam bagi segenap manusia. Imam. Secara tersirat kita bisa menangkap ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Maksud Allah semuanya adalah untuk menjadikan Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin. Qala, Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku ya Allah menjadi imam itu. Qala, kemudian Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjelaskan buat kita. Secara langsung Allah mengungkapkan bahwa Ibrahim nabi yang mampu menyempurnakan ujian itu dengan sebaik-baiknya, sempurna sesempurnanya itu Ibrahim. Dalam tafsir At-Tabrani, Imam At-Tabrani mengungkapkan bahwa ibtalahullah bi amrin azim, bi amrin azim. Allah menguji Ibrahim dengan perkara yang agung. Jadi bukan perkara yang biasa, tapi perkara yang dahsyat, perkara yang besar, perkara yang sangat luar biasa. Fasabara, maka Ibrahim bersabar menghadapi ujian-ujian itu, perintah-perintah itu. Ibrahim bersabar. Wa ahsana dhanna billah, itu kata Imam At-Tabrani. Dan Ibrahim husnuzon kepada Allah. Di dalam analisis Imam At-Tabrani ada dua yang membuat Ibrahim mampu menyempurnakan ujian itu. Fasabara, Ibrahim bersabar. Wa ahsana dhanna billah, dan Ibrahim husnuzon kepada Allah. Barangkali ini ibrah buat kita, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Seberat apapun ujian yang Allah berikan buat kita, kalau kita bersabar menghadapi ujian itu dan husnuzon kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Karena kita tahu di antara cinta Allah kepada hambanya, kepada umat, kepada kaum itu, Allah memberikan ujian. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Jadi kalau bisa jadi derita datang kepada kita, entah dari anak-anak kita, entah dari harta kita, entah dari apapun yang datang kepada kita, yakinkan bahwa Allah mencintai kita. Dan Ibrahim sadar betul tentang itu. Maka fasabara, Ibrahim bersabar. Wa ahsana dhanna billah, Ibrahim husnuzan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan buat dia adalah yang terbaik. Kemudian At-Tabrani mengatakan fa awwalu dzalik, yang pertama dari itu, ujian perintah-perintah yang Allah berikan kepada Ibrahim, yang pertama adalah fa awwalu dzalik al-kawkab wal qamar wasyams. Yang kita tahu di dalam Al-Qur'an, Ibrahim diuji oleh Allah bagaimana Ibrahim mencari Tuhan. Mohon maaf saya pakai kata-kata mencari Tuhan. Ibrahim melihat bintang yang jauh, mungkin ini Tuhan. Saya ringkas saja ceritanya, dalam Quran begitu. Kata, ketika bintang itu hilang, aku tidak suka yang hilang. Tiba-tiba muncul bulan yang agak besar dari pandangan mata itu. Setelah itu kata Ibrahim, aku pun tidak suka itu. Kemudian tiba-tiba dia lihat matahari yang sangat besar. Mungkin ini Tuhanku, kata Ibrahim, dan hilang. Sampai Ibrahim kemudian berkesimpulan, inni wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifah wa ma ana minal musyrikin. Statement Ibrahim ketika mengatakan
Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan. Ini adalah statement seorang yang memiliki komitmen kepada Allah. Itu ujian keimanan. Maka wajar para ulama mengatakan jika seseorang sudah punya keimanan yang kuat akan lahir 3 kekuatan. Yang pertama, quwwatun dafi'ah, kekuatan untuk menolak sesuatu yang jelek. Orang-orang yang beriman tidak mungkin mengerjakan yang jelek. Wa quwwatun hadiyah, kekuatan untuk mengendalikan diri. Orang-orang beriman akan mampu mengendalikan dirinya. Wa quwwatun rabitah, dan orang beriman akan mampu menyatukan diri dengan yang baik. Maka kalau kita punya anak yang beriman, insya Allah anak kita akan jadi anak yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini yang akan membuat orang tua bahagia. Jangan atas nama pekerjaan kita sibuk, kemudian kita tidak mampu mengurus anak-anak kita. Padahal anak yang soleh itulah yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Biarlah kita sekarang berlelah-lelah mengurus anak kita, bercapek-capek kita mendidik anak kita, agar nanti di akhirat kita tidak capek dan kita mendapatkan kebahagiaan itu di hadapan Allah. Buat apa jabatan tinggi tapi anak tidak soleh? Buat apa kita punya harta banyak tapi anak kita tidak soleh? Semuanya akan hancur di hadapan Allah. Yang mengekalkan kita adalah doa anak soleh itu. Ini sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim mampu menemukan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Tidak hanya itu ujian Ibrahim. Dan saya yakin kita yang dilahirkan dalam keadaan muslim, keadaan beriman kepada Allah, kita sudah ditunjukkan oleh orang tua. Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasul, Al-Quran adalah kitab, Islam adalah agama. Kita tidak mencari itu lagi. Bayangkan saudara-saudara kita yang menemukan hidayah, keislaman, betapa susah untuk menemukan itu. Maka inilah kuasa Allah. Atas rahmat Allah kita dilahirkan dalam keadaan muslim, dan atas rahmat Allah nanti kita juga meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah kebahagiaan seorang muslim. Jangan sampai rahmat yang Allah berikan kepada kita itu kemudian dirusak dalam kehidupan kita. Wa naudzubillahi min dzalik, sampai kita mati dalam keadaan bukan muslim. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa lagi? Tsumma nar. Kata Imam At-Tabrani, Ibrahim diuji dengan api. Yang api ini adalah proses Ibrahim menegakkan dakwah. Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud yang akhirnya harus berhadapan dengan hegemoni yang sangat zalim, penguasa yang sangat zalim, yang berakibat Ibrahim kemudian dilemparkan ke dalam api. Ini ujian dakwah. Maka setiap dakwah pasti menemukan ujian. Dan dakwah tidak boleh berhenti ketika seorang dai mendapatkan tantangan besar dari penguasa. Dakwah tidak boleh berhenti. Karena para dai tahu bahwa dakwah itu tulut torik, jalan yang panjang, tidak boleh berhenti. Tulut torik, jalan yang panjang. Dakwah itu kathratul bala'i wal mihan. Dakwah itu banyak ujian dan tantangan. Dan dakwah itu kasratus salikin, qillatus salikin, sangat sedikit sekali orang yang menapaki jalan dakwah. Tapi azmul ajri, pahalanya besar itu dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Siapa lagi yang lebih baik dari ucapan orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah? Dan Ibrahim tahu itu semua. Berakibat Ibrahim kemudian dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api. Allah Maha Kuasa, dan Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allah akan memberikan sebuah perlindungan kepada orang-orang yang kuat terus menegakkan agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka api itu menjadi dingin. Kita sudah tahu cerita itu. Faja'alaha alaihi bardaw wa salaman. Begitu komentar Imam At-Tabrani. Kemudian Allah jadikan api itu menjadi dingin dan menyelamatkan. Dalam ayat Quran, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Api adalah makhluk Allah yang Allah berkuasa atas api itu. Zatnya api itu panas, tapi atas kuasa Allah.
api itu kemudian jadi dingin. Inilah pertolongan Allah untuk orang-orang yang menegakkan dakwah Allah. Kasratul bala wal mihan, karena dakwah itu banyak ujian dan tantangan. Setelah itu apa? Tidak selesai Allah memberikan ujian. Thumma bil hijrati min ahlihi wa waladihi. Kemudian Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya. Kita tahu Ibrahim menyimpan Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang tidak pernah ada kehidupan. Ketika datang perintah itu, Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail ke Bakkah. Sangat jauh itu dari Palestina, jalan kaki. Dan Hajar kemudian berkata, Ibrahim, mau dibawa kemana aku dan anakmu yang masih kecil ini? Ibrahim tidak menoleh dan terus berjalan, karena ini perintah Allah. Ibrahim, mau dibawa kemana aku dan anakmu? Ibrahim diam saja sampai 3 kali. Ibrahim, mau dibawa kemana aku dan anakmu? Apakah ini perintah Allah? Dan Ibrahim tidak banyak bicara, hanya bicara na'am, ya. Dan Hajar kemudian berkesimpulan, idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini istri yang dididik oleh suami hingga memiliki tauhid yang kuat. Kata-kata Hajar, kalau ini perintah Allah, kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami semua. Mukjizat yang Allah berikan kepada Ismail, sekarang kita bisa nikmati air Zam-Zam. Seandainya Ibrahim tidak menempatkan Hajar dan Ismail di Bakkah itu, kita tidak akan menikmati air Zam-Zam hingga sekarang. Inilah perjuangan. Mudah-mudahan ini jadi ibrah buat kita. Berat buat Ibrahim, sudah ditempatkan di tempat yang tidak ada apapun kehidupan. Allah menjamin, dan Ibrahim disuruh meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam. Siapa yang tega? Bisa jadi anak kita sekarang kita tempatkan di pesantren. Kita ingat agar anak kita menjadi mujahid dakwah, menjadi seorang murabi yang baik, menjadi seorang yang mengerti tentang Islam. Kita jauh kita tempatkan. Saya yakin tidak seperti Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Di pesantren ada kiai, ada ustaz, ada mudabbir, ada pembimbing, ada mursyid, semuanya dijamin. Tapi kadang-kadang hati kita susah untuk melepaskan anak di sana. Ini sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata tidak hanya itu. Ibrahim pulang, thumma bil khitani ala ra'si 80 sanah. Dan Ibrahim kemudian diuji oleh Allah untuk berkhitan dengan diri sendiri pada usia 80 tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan batu Ibrahim itu menghitan dirinya sendiri. Kebayang oleh kita. Ujian berat. Tidak selesai di sana, Allah memberikan ujian kepada Ibrahim. Dan yang paling besar adalah thumma bidzabhil walad. Kemudian Ibrahim disuruh menyembelih anaknya sendiri. Begitu Ibrahim datang lagi nengok Ismail di Bakkah. Saya ringkaskan ceritanya, kisahnya. Sudah rindu seorang ayah tidak bertemu dengan anaknya sudah lama. Kata Allah, sembelih Ibrahim anakmu. Dalam surat As-Saffat kita mengatakan itu. Kita tahu itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tar. Ketika anak itu sudah usia bisa bekerja sendiri, Ibrahim kemudian mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Seorang ayah yang sangat dialogis. Anakku, ayahmu mimpi. Mimpinya itu apa? Menyembelih kamu. Bagaimana pandangan? Ismail tahu ayahnya Nabi. Mimpi Nabi itu benar. Mimpi Nabi itu perintah Allah. Karena anak yang sudah dididik oleh ibu yang salehah Hajar, dan Ismail adalah keturunan Ibrahim. Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukan apa yang ayah perintahkan dari Allah. Insya Allah ayah akan menemukan aku sebagai orang yang bersabar menghadapi ujian ini. Bayangkan itu. Anak
yang paling dicintai, sudah lama tidak ketemu, sudah ketemu, sembelih Ibrahim anak. Ini ujian di atas ujian. Saya mengatakan ini adalah ujian cinta yang paling berat. Siapa yang paling tidak kuat melihat tangisan anak? Ibrahim lakukan itu untuk perintah Allah. Allah kemudian mengganti Ismail dengan kibas yang besar. Ini artinya apa? Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah ujian-ujian besar yang Allah berikan buat Ibrahim. Setelah itu At-Tabrani kemudian mengatakan fattakhadallahu khalilan. Kemudian fattakhadallahu khalilan, kemudian Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini tersirat buat kita. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kuatkan husnuzon, sabarkan hati kita ketika menghadapi ujian-ujian. Kita diuji dengan harta. Jangan pernah kita mencintai sesuatu yang akan kita tinggalkan. Harta itu akan kita tinggalkan. Jangan pernah kita cintai. Jadikan harta itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah. Hidup kadang di atas, kadang di bawah. Siklus itu begitu. Kita sabar, husnuzon, itu akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah buat kita dari kisah Ibrahim tadi adalah apapun yang Allah berikan buat kita, itu adalah cinta Allah kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasab." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan nasab, capek. Dalam hidup saya yakin Bapak capek. Capek mencari harta yang halal, capek mendidik anak kita, capek kita datang untuk sholat Jumat. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan capek. Wala wasab, juga ditimpa dengan wasab, marad, dengan sakit. Kita pernah sakit, entah besar, entah kecil, entah lama, entah sebentar. Wala hammin, juga kegundahan hati kita. Wala husnin, juga kita pernah ditimpa kesedihan. Wala adha, juga rasa sakit. Wala gham, hidup kita ini kacau, galau anak muda sekarang bilang. Hatta syaukah yushakuha, sampai tertusuk duri. Illa kafarullahu biha min khataya, kecuali Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Ini yang dalam bahasa Ibnu Qayyim disebut dengan tamhis. Cara Allah membersihkan kita. Karena kita ada dosa, Allah bersihkan. Bisa jadi dengan taubat yang tidak pernah kita lakukan dan kita lupa, Allah bersihkan dengan musibah yang Allah berikan buat kita. Kalau masih ada, nanti satu lagi tamhis, kata Ibnu Qayyim, akan diberikan apa? Yaitu beratnya sakaratul maut. Begitu beres sakaratul maut, itu tamhis terakhir, membersihkan Allah buat kita. Nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan support buat kita untuk mempertebal iman dan amal soleh kita, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita menjadi seorang ayah seperti Ibrahim. Ibrahim itu bahasa Ibrani katanya artinya Abu Rohim, ayah yang memiliki cinta kasih, ayah yang memiliki kasih sayang, dan ayah yang senantiasa mencintai keluarga. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaliskal karim wa adhim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.